Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti dari kelas 11 MIPA 4 pada pembelajaran biologi kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar jaringan otot dan saraf. Jaringan otot. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif. Jaringan otot terdiri atas sel-sel otot atau serat-serat otot yang tersusun dalam berkas-berkas. Jaringan otot memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, melaksanakan gerakan. Yang kedua, memelihara postur. Yang ketiga, memproduksi panas pada tubuh. Tersusun atas sarkolema, inti sel, sarkoplasma, dan organel seperti retikulum, sarkoplasma, mitokondria, dan serabut intraseluler yang disebut juga miofibril. Jaringan otot terbagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik atau rangka, dan otot jantung. 1. Otot polos. Ciri-ciri otot polos: bentuk sel memanjang dengan ujung meruncing, berinti 1 di tengah, miofibril, tidak berwarna atau polos, merupakan otot tak sadar atau otot involunter, dipengaruhi oleh saraf otonom, reaksi terhadap rangsang lambat, tidak memiliki sarkomer, kontraksi lambat, bertahan, dan jarang pegal. Fungsi dari otot polos: melangsungkan gerakan di luar kehendak, contohnya gerakan zat atau makanan pada saluran pencernaan, mengontrol diameter pembuluh darah dan bola mata. Otot lurik atau otot rangka adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Otot ini mempunyai pigmen mioglobin dan mendominasi tubuh vertebrata. Otot ini disebut lurik karena pada otot ini tampak daerah gelap dan terang yang berselang-seling, dan disebut juga otot rangka karena melekat di rangka, dan juga otot sadar karena bekerja di bawah kesadaran. Ciri dari otot lurik: 1. Sel otot lurik berbentuk silinder dengan bagian berwarna gelap dan terang. 2. Memiliki banyak inti sel. 3. Otot bekerja atas kesadaran perintah otak dan bisa mengalami kelelahan. 4. Otot melekat pada rangka sehingga disebut juga otot rangka. 5. Jaringan otot lurik tidak bercabang-cabang. Fungsi dari otot lurik adalah menyusun sistem rangka dan menggerakkan rangka tubuh manusia serta memberikan tubuh daya dan kekuatan. Contoh dari otot lurik ada yang terletak di lengan tangan dan kaki sehingga kita bisa kuat mengangkat benda dan berlari. Jaringan otot jantung atau miokardium. Otot jantung adalah jenis otot lurik tidak sadar yang ditemukan di dinding jantung, khususnya miokardium. Sel-sel yang meliputi otot jantung disebut kardiomyocyte atau sel otot miokardiokitel. Dapat berisi 1, 2, 3, dan 4 inti sel. Ciri-ciri jaringan otot jantung yaitu 1. Bentuk selnya silindris bercabang-cabang dengan antar cabang pada jaringan otot jantung disebut sintisium. Adanya sintisium memungkinkan penyampaian impuls saraf antara sel otot jantung satu dengan yang lain dapat berlangsung cepat. Otot jantung mempunyai diskusi interkalaris, yaitu pertemuan dua sel yang tampak gelap jika dilihat dengan mikroskop. Yang kedua, memiliki 1 atau 2 inti yang letaknya di bagian sel. 3. Terdapat pita terang dan pita gelap seperti pada otot lurik. Pada otot jantung terdapat pigmen lipofuksin. Pigmen lipofuksin yaitu pigmen berbentuk butiran-butiran berwarna kecoklatan yang mengandung bahan-bahan lemak. Selain pada sel otot jantung, pigmen lipofuksin juga terdapat pada sel hati dan sel saraf. Yang keempat yaitu dapat melakukan kontraksi terus-menerus tanpa beristirahat. Hal ini dikarenakan otot jantung memiliki banyak mitokondria, mioglobin, dan menerima suplai darah yang mengandung oksigen dan nutrisi secara terus-menerus.
Yang kelima, yaitu kerja otot jantung dipengaruhi oleh saraf otonom sehingga bersifat involuntar, yaitu bekerja di luar kesadaran dan tidak dapat diperoleh. Yang keenam, di dalam otot jantung terdapat serat Purkinje, yaitu serat otot jantung khusus yang mampu menghantar impuls dengan kecepatan 5 kali lipat. Kecepatan hantaran serabut otot jantung terletak di endokardium, yaitu lapisan dalam otot. Yang ketujuh, otot jantung hanya terdapat pada organ jantung. Ini adalah gambar struktur otot jantung. Jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk mengantarkan impuls ke rangsangan. Jaringan saraf mengantarkan impuls dari alat-alat indera ke pusat saraf otak dan sumsum tulang belakang, serta mengantarkan impuls dari pusat saraf ke organ lainnya. Jaringan saraf tersusun dari 2 macam sel, yaitu neuron sebagai sel saraf dan neuroglia sebagai sel penyokong. Yang satu, neuron, sel saraf. Setiap neuron terdiri dari badan sel, dendrit, akson atau neurit, selubung mielin, sel Schwann, dan nodus transfer. Badan sel. Badan sel merupakan bagian utama dari neuron. Fungsi badan sel adalah menerima impuls dari dendrit. Di dalam badan sel terdapat sitoplas, inti sel, dan anak sel, retikulum, endoplasma, mitokondria, serta ribosom. Inti sel berfungsi sebagai mengatur kegiatan sel saraf serta berperan dalam pengaturan sifat yang dimiliki oleh keturunan sel tersebut. Yang kedua itu dendrit. Dendrit adalah cabang-cabang badan sel yang pendek. Dendrit berfungsi mengantarkan impuls dari neuron sebelumnya ke badan sel. Dendrit yang ada di saraf manusia bisa tumbuh dan bisa bercabut dari badan sel saraf pusat. Saraf pusat tersusun dari neuron-neuron yang memiliki banyak dendrit. Yang ketiga itu ada akson atau neurit. Akson atau neurit adalah cabang badan sel yang panjang dan berfungsi untuk mengantarkan impuls dari badan sel menuju ke neuron berikutnya. Pada akson terdapat benang-benang halus yang disebut neurofibril. Akson berbentuk silindris dari bagian ujung terminal sampai bercabang-cabang. Setiap cabang memiliki kantong-kantong kecil yang disebut tombol sinapsis atau gelembung sinapsis. Tombol sinapsis berisi zat kimia yang disebut neurotransmitter. Yang keempat, selubung mielin. Selubung mielin adalah selubung lemak yang membungkus akson. Fungsi selubung mielin adalah sebagai pelindung bagi neurit agar tidak mengalami kerusakan. Selubung mielin juga mencegah terjadinya kebocoran rangsangan dan mempercepat jalannya impuls yang melewati akson. Akson yang tidak dilengkapi dengan selubung mielin, pergerakan impulsnya bisa seperti gelombang. Yang kelima yaitu ada sel Schwann. Sel Schwann adalah sel-sel yang membungkus dan membentuk selubung mielin. Fungsi sel Schwann adalah untuk mempercepat pergerakan impuls, membantu menyediakan makanan untuk akson, dan juga membantu akson melakukan regenerasi. Yang keenam ada nodus transfer. Nodus transfer adalah lekukan-lekukan di antara segmen selubung mielin atau bagian dari akson yang tidak menutup selubung mielin. Berfungsi utama dari nodus transfer adalah sebagai batu loncatan untuk mempercepat pergerakan impuls dari otak maupun sebaliknya. Nodus transfer memungkinkan impuls bisa meloncat dari suatu nodus ke nodus lainnya sebagai rangsangan lebih cepat sebagai tujuan. Berdasarkan percabangan pada badan selnya, neuron dibagi menjadi 3. Yang pertama, neuron unipolar, yang kedua, neuron bipolar, dan yang ketiga, neuron multipolar. Yang pertama, neuron unipolar, badan selnya hanya 1 dan ada pada hewan tingkat rendah. Yang kedua, ada neuron bipolar, badan selnya bercabang 2. Yang pertama, dendrit, dan yang kedua, akson. Ada pada retina mata, hidung, dan telinga. Yang ketiga ada neuron multipolar.
Badan selnya memiliki banyak dendrit dan satu akson. Dendrit cabangnya pendek dan akson cabangnya panjang. Sedangkan berdasarkan fungsinya, ada neuron sensorik, motorik, dan konektor. Neuron sensorik berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf dan disebut juga sebagai neuron indera. Yang kedua ada neuron motorik yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor dan disebut juga sebagai neuron penggerak. Yang terakhir yaitu neuron konektor atau interneuron, yaitu berfungsi untuk meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. 2. Neuroglia atau sel glia. Neuroglia merupakan sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf. Neuroglia ini juga membantu sistem saraf agar menjalankan fungsinya dengan baik. Neuroglia terdapat pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi dengan jumlah yang mencapai setengah dari jumlah neuron. Neuroglia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan nutrisi bagi sel saraf atau neuron. Yang kedua, membentuk selubung mielin pada sel saraf. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang keempat, menyatukan jaringan pada susunan sistem saraf. Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam transmisi sinyal sistem saraf. Neuroglia dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, neuroglia yang mendominasi pada sistem saraf pusat. Neuroglia ini terdiri dari 4 macam sel. Yang pertama, mikroglia. Mikroglia adalah neuroglia yang merupakan bagian dari sistem imun bagi sistem saraf pusat. Mikroglia berupa sel kecil yang bereaksi sebagai fagosit dan berfungsi untuk membersihkan komponen yang dapat mengancam sistem saraf. Yang kedua yaitu oligodendrosit. Oligodendrosit merupakan sel yang memiliki fungsi sama dengan sel Schwann, yaitu membentuk selubung mielin pada sistem saraf pusat. Oligodendrosit tidak memiliki regenerasi, sehingga kerusakan pada sistem saraf pusat seringkali menyebabkan kecacatan permanen. Yang ketiga yaitu astrosit. Astrosit merupakan jenis neuroglia yang memiliki bentuk menyerupai bintang. Fungsi astrosit antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki cedera otak. Yang kedua, ikut berperan dalam aktivitas neurotransmitter. Yang ketiga, menghubungkan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Yang keempat, yaitu sel ependim. Sel ependim merupakan sel berstilia yang melindungi bagian dalam rongga yang berisi cairan cerebrospinal. Gerakan dari silia ini ikut membantu mengalirkan cairan cerebrospinal di seluruh ventrikel otak. Sel ependim juga memiliki fungsi yaitu melindungi dan melapisi medula spinalis, serta ikut membantu membentuk cairan cerebrospinal. Yang kedua yaitu neuroglia yang mendominasi pada sistem saraf tepi yang terdiri dari sel Schwann. Sel Schwann merupakan jenis neuroglia yang memiliki fungsi yaitu membentuk selubung mielin pada sel saraf. Sekian penjelasan dari kelompok 3 biologi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.